Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan online pada malam hari ini. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 11 akan membawakan materi yang berjudul Model Data Entity Relationship. Kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Rahmi Novita, ada 2 rekan saya, Ayu Meli Wayuni dan Grintari Zanira. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yaitu model data entity relationship. Entity relationship model atau IR_M merupakan suatu model basis data yang dikembangkan berdasarkan objek yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada pengguna secara logik. Pengguna IR_M relatif mudah dipahami bahkan oleh para pengguna yang awam. Jadi misalnya seperti kita nih mahasiswa UMRI, kita harus memiliki NIM untuk masuk ke UMRI. Jadi semua data-data kita ada di sana. Dan untuk pengguna seperti kita ini lebih mudah memahami SIAM ketimbang aplikasi lainnya yang lebih ribet. Nah, model ini juga membantu perancang atau analis sistem pada saat melakukan analisis dan perancangan bisnis data karena model menunjukkan macam data yang dibutuhkan dan kerelasian data dalamnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen IR_D. Sebuah diagram IR_D tersusun atas 3 komponen, yaitu yang pertama itu ada entitas, ada atribut, dan kerelasian antar entitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai entitas. Entitas menunjukkan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. Objek dasar dapat berupa orang, benda, atau hal yang informasinya perlu disimpan di dalam basis data. Seringkali nama entitas dapat tersusun lebih dari 1 atau 2 kata. Jadi untuk menyatakan nama entitas mata kuliah dapat menggunakan mata_kuliah, bukan mata atau kuliah, karena ini lebih mudah dipahami. Dan ada juga yang menyulitkan pengguna, contohnya itu orang_tua_wali_mahasiswa. Di sini kita lebih baik menggunakan wali_mahasiswa karena ini sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Jadi terkait dengan keberadaan entitas terdapat beberapa istilah khusus yang digunakan, yaitu yang pertama ada isian entitas. Isian entitas ini menyatakan sebuah kemungkinan pada sebuah entitas. Contoh dari isian entitas yaitu mahasiswa dengan name 02, 05, 0000 gitu. Jadi di antara kita semua mahasiswa UMRI itu memiliki name masing-masing. Itu menunjukkan identitas kita. Itulah yang dimaksud sebagai isian entitas. Dan contoh yang kedua ada mahasiswa bernama Rita misalnya. Yang kedua itu ada himpunan entitas. Nah, himpunan entitas ini menyatakan sekumpulan entitas dengan struktur atau sifat yang sama. Contohnya itu sejumlah mahasiswa jenjang sarjana. Yang kedua sejumlah mahasiswa jenjang diploma. Yang ketiga ada entitas reguler. Entitas reguler disebut juga entitas dominan. Keberadaan entitas ini tidak tergantung pada entitas lain. Contohnya itu mahasiswa, mata kuliah, karyawan. Selanjutnya ada entitas dependen. Entitas dependen disebut juga entitas tak bebas. Contohnya itu mahasiswa _jenjang _sarjana, bergantung pada entitas mahasiswa. Yang kelima itu ada entitas supertipe dan entitas subtipe. Jadi sebuah entitas bisa jadi mempunyai hubungan antar entitas dengan sifat bahwa salah satu entitas merupakan bagian dari entitas lain. Jadi contohnya itu seperti contohnya yang untuk supertipe ini seperti karyawan. Nah, untuk subtipenya itu seperti bagian bawah dari supertipe. Misalnya karyawan itu sebagai supertipe, dan subtipenya itu ada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kedua ada atribut. Atribut ini sering disebut sebagai properti, yang merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan dalam basis data. Atribut berfungsi sebagai penjelasan pada sebuah entitas.
Untuk menggambarkan atribut digunakan beberapa aturan. Yang pertama adalah atribut dinyatakan dengan simbol elips. Yang kedua, nama atribut ditulis di dalam simbol elips. Yang ketiga, nama atribut berupa kata benda tunggal. Yang keempat, nama atribut sedapat mungkin menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. Yang kelima, atribut dihubungkan dengan entitas yang bersesuaian dengan menggunakan sebuah garis lurus, namun dalam kondisi yang tidak memungkinkan dapat juga menggunakan garis lurus. Atribut pada sebuah entitas dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu ada atribut sederhana, yaitu atribut yang berisi sebuah komponen nilai atau elemen. Yang kedua ada atribut komposit, yaitu jika atribut berisi lebih dari sebuah komponen nilai. Dan yang ketiga ada kerelasian antar entitas. Kerelasian antar entitas itu mendefinisikan hubungan antara dua buah entitas. Kerelasian adalah kejadian atau transaksi yang terjadi antar dua entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam basis data. Ada beberapa aturan dalam menggambarkan kerelasian antar entitas. Yang pertama yaitu kerelasian dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Yang kedua, nama kerelasian dituliskan dengan simbol belah ketupat. Yang ketiga, kerelasian menghubungkan dua entitas. Yang keempat, nama kerelasian berupa kata kerja aktif yang diawali dengan me tunggal. Yang kelima, nama kerelasian harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. Selanjutnya ada jenis-jenis kerelasian antar entitas. Yang pertama ada kerelasian jenis 1 ke 1 atau one to one. Yang kedua ada kerelasian jenis n ke 1 atau banyak ke 1, many the one. Dan yang ketiga ada kerelasian n ke n atau banyak ke banyak. Selanjutnya ada simbol kerelasian antar entitas. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, RM ditunjukkan menggunakan sebuah diagram yang disebut diagram RM. Sekalipun bukan menjadi sebuah permasalahan, dalam beberapa referensi terdapat perbedaan dalam penggunaan simbol kerelasian antar entitas. Selanjutnya ada instan kerelasian berganda. Dalam kerelasian antar dua buah entitas ini dimungkinkan terjadi dua kerelasian sekaligus di antara dua entitas tersebut. Kondisi ini biasa disebut sebagai instan kerelasian berganda. Selanjutnya ada kerelasian rekursiv. Kerelasian rekursiv ini terjadi jika sebuah entitas mempunyai kerelasian dengan entitas dirinya sendiri. Selanjutnya ada kerelasian asosiatif. Kerelasian asosiatif ini terjadi di antara dua buah entitas yang mengandung beberapa informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aimeli Waini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu menggambarkan IRD. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mendengar apa yang disampaikan oleh teman saya, yaitu komponen-komponen IRD. Nah, untuk menggambarkan IRD tersebut, apa saja langkah yang dilakukan? Nah, pertama, identifikasi setiap entitas yang terlibat. Kedua, identifikasi setiap atribut pada setiap entitas. Nah, yang ketiga, identifikasi setiap kerelasian berikut jenisnya terjadi di antara entitas. Nah, yang keempat, gambarkan simbol entitas atau atribut dan kerelasian antar entitas. Nah, yang kelima, cek IRD. Nah, apa saja yang dicek? Nah, cek kelengkapan entitas. Kedua, cek kelengkapan atribut. Yang ketiga, cek kelengkapan kerelasian antar entitas. Nah, yang keempat yaitu jenis kerelasian antar entitas. Nah, untuk sistem yang sederhana, seluruh rangkaian langkah tersebut akan menghasilkan sebuah diagram yang lengkap yang memuat dengan komponen IRD tersebut seperti entitas, atribut, dan kerelasian tersebut. Nah, ketika menjumpai komponen entitas, atribut, dan kerelasian yang sangat banyak dan kerelasian antar entitas-entitas yang sangat kompleks sehingga menjadi lebih sulit untuk dipahami. Nah, seketika kita jumpai hal yang seperti itu, ada 3 pilihan cara yang dapat digunakan.
Cara pertama, gambarkan IRD yang hanya memuat komponen entitas dan kerelasian antar entitas saja. Nah, atributnya pada setiap entitas ditampilkan secara terpisah, disusun dalam bentuk tabel. Nah, untuk cara kedua, yaitu IRD terpisah setiap bagian. Contohnya dalam pengelola data akademik terdiri dari IRD untuk kelompok mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, setiap bagian tersebut memuat entitas, atribut, dan kerelasian yang terkait saja. Nah, untuk cara ketiga yaitu gabungan. Nah, cara ketiga ini gabungan dari cara 1 dan cara 2 sesuai dengan kondisi IRD yang akan digambarkan. Nah, cara ini hanya memuat komponen entitas dan kerelasian namun dilengkapi dengan keterangan atau tabel yang memuat perincian atribut yang sesuai. Kita ambil contoh untuk subsistem pengelola data akademik. IRD dalam contoh ini akan digambarkan menggunakan pilihan cara ketiga, yaitu gabungan cara 1 dan cara kedua, yaitu memuat komponen entitas dan kerelasian antar entitas. Pada bagian mahasiswa, atribut ditulis secara terpisah. Nah, dalam kasus ini pertama yang kita lakukan identifikasi entitas yang terlibat, yaitu entitas yang terkait dengan subsistem pengelola data akademik. Contohnya seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, angkatan, jenjang studi, jurusan, dan fakultas. Nah, masuk ke langkah kedua, yaitu identifikasi setiap atribut pada setiap entitas. Nah, misalnya mahasiswa, nah atribut yang digunakan yaitu kode angkatan, kode program studi, nomor, nama, dan tanggal lahir. Nah, sedangkan untuk dosen, yaitu atribut yang diperlukan nik, nama dosen, tanggal lahir, alamat, kode golongan, kode agama, tanggal SK, dan nomor SK. Nah, sedangkan untuk entitas angkatan, atribut yang diperlukan yaitu kode angkatan dan tahun angkatan. Nah, sedangkan untuk jenjang studi, maka atribut yang diperlukan kode jenjang studi dan kode nama jenjang studi. Nah, ketiga, identifikasilah kerelasian antar entitas tersebut. Misalnya, kita menggunakan tadi pilihan cara ketiga yaitu gabungan. Nah, berarti kita akan membuat tabelnya entitas 1, entitas 2, nama kerelasian terhadap entitas tersebut, dan ketiga jenis kerelasiannya. Nah, pertama entitas satunya itu bisa kita contohkan seperti mahasiswa. Nah, entitas 2-nya bisa kita contohkan sebagai subsistemnya mata kuliah. Nah, nama kerelasian yang cocok untuk entitas 1 terhadap entitas 2 yaitu kita ambil mengikuti. Nah, di sini jenis kerelasiannya banyak ke banyak seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, mengapa kita nama kerelasiannya itu mengikuti? Karena mahasiswa mengikuti mata kuliah. Nah, untuk poin kedua, misalnya mahasiswa mengikuti mata kuliah. Nah, di entitas 2-nya yaitu nilai. Nah, maka nama kerelasian yang cocok terhadap mahasiswa mengikuti mata kuliah pada nilai yaitu memperoleh. Jadi jenis kerelasiannya 1 ke 1. Nah, untuk ketiga, entitas 1-nya itu dosen, entitas 2-nya mata kuliah. Nah, nama kerelasian yang cocok yaitu mengajar. Nah, jenis kerelasiannya 1 ke banyak gitu. Nah, yang keempat, entitas 1-nya dosen mengajar mata kuliah. Nah, entitas 2-nya ruang. Otomatis nama kerelasian yang cocok yaitu menggunakan. Jadi dosen mengajar mata kuliah menggunakan ruangan. Jadi jenis kerelasiannya 1 ke banyak. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan IRD. Nah, di mana kelebihan IRD itu pertama memudahkan perancang dalam hal menganalisa sistem yang akan dikembangkan. Kedua, memudahkan perancang saat merancang basis data. Nah, untuk kelemahannya
yaitu kebutuhan media yang sangat luas dan seringkali IRD itu tampil sangat ruwet. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.